Hai guys, balik lagi sama aku Novi. Kali ini aku mau menceritakan beberapa kejadian. Bisa dibilang horor, bisa dibilang seru malah. Waktu aku pendakian ke Gunung Prau. Ini terjadi di pertengahan tahun 2022 kemarin. Jadi aku naik Gunung Prau via Kali Lembu berdua sama salah satu temen aku. Gak tau orangnya udah gak ada deh kayaknya. Jadi aku motoran sendiri-sendiri. Aku dari Batang, satunya dari Pekalongan. Kita OTW abis zuhur sekitar jam 2 mungkin ya. Habis itu seperti biasa, pertama yang kita lakukan adalah belanja logistik. Karena cuma 2 orang, jadi kita belinya beberapa aja sih. Secukupnya ya, gak usah berlebihan. Jadi singkat cerita, kita melakukan perjalanan. Waktu itu cuacanya alhamdulillah cerah, gak hujan, tapi udah pasti kita diwajibkan membawa jas hujan ya guys. Satu orang wajib 1 SB, jaket, baju ganti, pokoknya harus safety nomor 1 loh ya. Habis itu untuk mempersingkat waktu, aku sampailah ke base camp sekitar pukul 5 sore, kurang lebih 5 sore ya. Oh iya, sebelum sampai base camp itu ada tragedi gengs. Jadi gak tahu kenapa sampai di pasar Batur 1 atau Batur 2, pokoknya di situ karena ramai kan, karena di pasar. Entah karena aku kagok atau gimana ya, kalau sepenglihatan temanku itu aku nyetirnya itu kayak ngantuk gitu loh. Karena kebiasaan aku dulu kan masih kerja di pabrik. Biasanya aku OTW itu entah pulang kerja, entah gimana belum istirahat, terus pulangnya dari naik itu langsung berangkat gitu kan. Pokoknya kata teman aku itu, diliatin itu aku tuh nyetirin sambil ngantuk. Aku nggak ngerasa kayak gitu. Aku kebiasaan kalau naik motor itu biasa nyanyi, apalagi naik motor sendiri kan. Beda kalau boncengan. Nah tiba-tiba brak, karena aku menghindari bapak-bapak di depan aku ya. Jadi tuh aku kayak tiba-tiba ngerem dan akhirnya aku kebanting deh, sampai celana aku nggak taunya tuh sobek. Nanti aku tak kasihin fotonya ya, ada fotonya. Celana aku tuh sampai sobek, aku nggak sadar. Itu tuh langsung aku dikerubung sama banyak orang kan. aku tuh yang, loh ini orang-orang pada ngapain? Aku nggak apa-apa kok, aku masih bisa bangun kayak gitu. Tapi orang-orang itu yang deket ke aku kayak panik gitu loh. Aku langsung dipapa. Ya alhamdulillah pada care gitu ya, pada gercep gitu. Motornya langsung diambil, dipinggirin. Aku ditanya-tanyain, nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa kok. Dan saat itu aku masih inget banget, aku masih nyengir loh. Karena aku cuman kayak kaget doang ya, karena aku secara sadar biar gak nabrak bapak-bapak yang di depan aku, ngerem secara mendadak. Untuk menghindari kecelakaan itu malah aku yang ngebanting setir sendiri ya, jadi gubrak, motor aku jatuh. Habis itu di tengah perjalanan nggak istirahat lama, nggak sampai 5 menit aku langsung memutuskan untuk OTW lagi, karena untuk mempersingkat waktu kan, daripada gelap gitu sampai di base camp. Nah terus di tengah jalan itu belum sampai base camp tuh gerimis kan. Jadi kita pakai mantol yang mantol di perjalanan ya. Aku sekarang ada 2 mantol kalau naik gunung. Jadi 1 buat di motor, 1 buat naik gunung yang cuman plastik doang itu loh. Nah kalau yang mantol kan atas bawah, karena sepengalaman aku
pakai mantel baju itu di atas itu berat banget, ya ampun aku nggak pakai mantel basah-basah aja udah berat ya, ditambahin mantel yang basah karena air tuh kan. Nah habis itu pas kita udah kelar pakai mantel, nggak taunya cerah lagi. Pokoknya tiba-tiba tuh cuaca nggak menentu gitu loh, jadi kita putuskan untuk copot lagi, berhenti lagi. Nah kita mulailah perjalanan menuju ke base camp. Dan di tengah jalan itu aku baru sadar, kok kayak ada yang aneh ya. Ada yang aneh dengan kaki aku, kayak sriwing-sriwing pegel gimana gitu. Aku baru sadar bahwa celana aku itu sobek dan ternyata berdarah. Aku nggak kerasa sama sekali, aku cuman mungkin kaget aja dan gimana ya, nggak panik, cuman kaget doang dan nggak sadar kalau kakiku berdarah. Mungkin karena itu orang-orang di sekitar tadi panik ya. Terus singkat cerita kita sampai di base camp. Di base camp itu kurang lebih jam 5 ya tadi ya. Terus kita mulai perjalanan, kita cuman berdua aja. Cuaca udah mulai kelihatan mendung sih. Kalau via Kali Lembu ini, untuk informasi aja, jalannya landai ya. Jalannya nggak semenanjak ke perahu Patak Banteng. Tapi ya itu lebih rutenya itu lebih panjang. Ini pendakian aku ke Gunung Prau via Kali Lembu kedua. Yang satu itu perdana waktu ke Kali Lembu sama open trip. Nah ini kedua. Tapi kalau buat yang ke Patak Banteng ada kurang lebih 4 kali. Satu lagi ada via Dwarwati. Lanjut, ini perjalanan udah keluar dari base camp, registrasi seperti biasa kan, ngisi simaksi. Tapi berhubung perut kita lapar, keroncongan, entah karena gerimis ya, aku lupa. Jadi waktu itu kita memutuskan untuk mampir ke warung bakso. Kita makan bakso dulu. Agak aneh ya, karena dingin ketemu panas, jadi gimana gitu. Terus singkat cerita, kita melanjutkan perjalanan lagi. Kita lanjut perjalanan menunggu maghrib di perjalanan ya. Aku lupa inget gengs, pokoknya maghrib aja. Udah gelap, mendung juga. Dan setelah di bakso itu masih ada musola. Karena gerbang pendakiannya itu bukan gerbang pendakiannya, tapi gerbang batas kampung sama pendakian itu masih jauh, masih melewati jalan-jalan bersemen gitu loh. Terus kita udah mulai memasuki kawasan Gunung Praunya menuju ke pos 1. Tiba-tiba gerimis datang. Jadi mau tidak mau itu kita berada di posisi udah di atas ini ya, di atas ladang. Jadi kita pakai mantel, kita berhenti di gubuk gitu, terus melanjutkan perjalanan. Karena ini Gunung Prau via Kali Lembu, jadi masih enak, kayak jalan-jalan santai aja, pokoknya landai, enak banget sumpah. Tapi posisi kita naik itu cuma berdua, benar-benar berdua ya, gerimis. Lalu setelah kita melewati pos 1 itu, tiba-tiba kabut datang tebel banget. Dan aku bener-bener di situ ngerasain ketika orang-orang mendaki kena kabut tebel. Nah itu di situ gerimis, kabut tebel, malam, cuman 2 orang. Itu tuh bener aku sampai di momen ketika aku tuh nggak tahu harus ngelewatin jalan yang mana. Karena itu mungkin kalau yang jalan-jalan awal di pos 1 gitu ke pos 2 itu
masih ini ya, jalan-jalan setapak yang kiri kanannya tebing sama jurang gitu, jadi masih gampang. Naik tuh pas sudah sampai rada ke atas, apa namanya, itu pokoknya ada kayak kayak misal di perahu Patak Benteng itu kan ada di kayak cacingan ya, mungkin itu ada di posisi yang kayak gitu. Jadi tuh kayak kayak jalan tapi tuh rada lebar, dan itu ada beberapa cabang, dan itu benar-benar jarak pandang itu 1 meter doang, nggak ngeliat apa-apa. Aku juga udah apa namanya, lupa inget lewat jalur situ ya. Mungkin kalau Patak Benteng masih inget ya, cuman jalurnya kan gitu-gitu doang dan ringkas. Aku di situ cuman yang ngerasa berpikir, nggak ngerasa apa-apa juga sih, aku nggak pernah ngerasa takut. Aduh, cuman tuh kayak yang kayak gini ya rasanya dapet kabut di tengah hutan malam-malam, gerimis, nggak ada orang, cuma berdua gitu. Cuman aku bisa berdoa doang sih, ya Allah berikanlah aku petunjuk, tuntunlah aku ke jalanmu yang benar gitu kan. Sumpah aku cuman mikirnya kayak gitu doang, sampai tibalah kita ke jalan yang ada undak-undakannya, kayak tangga gitu loh tapi dari pohon. Aku sempat ragu, emang ini Kali Lembu ada tangga-tangganya kayak gini ya, kayaknya cuman Patak Benteng doang apa gimana, aku mikirnya kayak gitu kan. Soalnya udah lama kan, itu aku ke Kali Lembu tahun 2019 kalau nggak salah. Nah terus jalan-jalan ya, paling ada, aku nggak ini sih, nggak ngabadikan ya. Aku bener-bener di situ tuh bener-bener nggak mengabadikan apa-apa, jarang fotonya pas pulang doang. Kenapa cerah ya, malam-malam buka HP buat apa, orang udah ada senter kan. Beberapa kali petir, suara petir kayak gitu, gemuruh, nggak yang gede-gede banget. Anginnya untung nggak kenceng, cuman emang itu kabutnya doang. Dan sampai pada kita di pos 2, kita memutuskan untuk berhenti sejenak untuk istirahat atau mengisi amunisi ya. Dan jika memang kita salah satu di antara kita ada yang lapar atau gimana, pokoknya kita berhenti di pos 2. Nah di pos 2 itu kan selalunya kalau di pos ada plang kan. Aku berhenti, grok, duduk di di tebingnya ya. Kan itu posisinya itu pokoknya jalannya itu satu tebing, antara kirinya tebing, kanan jurang kayak gitu kan. Nah aku bersandar pada tebing itu, ya semak-semak lah, sebut saja semak-semak, pokoknya semak-semak yang tinggi buat bisa nyandar. Nah tiba-tiba, sumpah aku merinding, sumpah beneran demi Allah ini merinding banget. Ini aku pas cerita karena keinget kejadian itu ya. Jadi kan aku duduk, aku lagi nyenter ke seliling. Di belakang aku itu, bukan di belakang aku, di depan aku itu kan plang pos 2. Ya merinding. Sumpah ini merinding banget woy. Karena aku jarang menemui kejadian horor kan. Jadi di depan aku itu pos 2. Nah itu belakangnya itu pohon-pohon, tak senterin kan. Nah pas aku lagi nyenter, mungkin karena aku jahil ya, karena kebiasaan aku nyenter kayak gitu, pokoknya mencari-cari sesuatu yang nggak ada dicari-cari. Nah teman aku itu posisinya di samping aku. Pas aku mau nyenter ke teman aku, ada sosok berdiri. Astagfirullahaladzim, merinding lagi. Ada satu sosok di belakang percis teman aku. Itu tuh warnanya bukan sekedar putih, bukan semena putih ya, emang kayak bayangan tapi kayak bercahaya gitu. Dan di saat itu kayak yang udah ya, aku kalau ada ketemu yang kayak gitu tuh nggak akan pernah teriak, tapi aku lebih ke diam, nggak bisa berkata, bahkan mungkin jantung aku berhenti sejenak, madek gitu loh.
Terus sekujur tubuhku itu langsung bulu kuduknya berdiri dan gitu doang. Nah, temenku kan langsung aku langsung ke bawah kan, langsung nunduk. Temenku tanya kenapa, hah? Pas aku noleh lagi udah nggak ada, dan ya aku cuman bilang nggak apa-apa aja sih. Habis itu kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Habis di perjalanan kita tetap sepanjang jalan pokoknya sampai atas. Kita itu ditemenin dengan badai, nggak badai ya, untung nggak badai yang angin gitu, cuman kabut bener-bener tebel sama gerimis. Angin sesekali sih, cuman alhamdulillah nggak kenceng-kenceng banget. Cuman disayangkan aja, jadi kita nggak bisa lihat view sekeliling ya, padahal tuh bagus banget loh. Kelihatan kan kalau Kali Lembu itu datar, jadi nggak tinggi-tinggi. Kalau tinggi juga kelihatan sih. Pokoknya aku keingetan banget, aku pas waktu itu kalau tiap di perjalanan itu pasti noleh ke bawah kan. Itu kan ada kampung di Dieng, desa-desa di Wonosobo gitu kan, kelihatan dari atas. Jadinya kayak Sky City gitu loh. Terus abis itu sampailah kita di camp area. Itu aku bener-bener gak lihat, temen aku juga nggak ngeh. Itu kita udah sampai di mana, di camp area yang beneran apa cuman di sabana biasa doang kan, karena Kali Lembu itu panjang ya. Buat menuju sunrise di Petak Bandeng itu kita nantinya harus melewati undakan dulu, bukit-bukit. Nah ini bener-bener kita nggak dikasih lihat. Nggak kelihatan sama sekali badai, tapi karena kita udah ketemu satu tenda, jadi kita memutuskan untuk mencari tempat yang ada pohonnya, karena biar anginnya tuh nggak terlalu kenceng gitu loh nerpanya. Tapi bukan pohon gede ya, ini pohon cuman pendek. Kayak kalau di Kali Lembu itu ada pohon-pohon pendek, itu kayak pohon cantigi bukan ya, pokoknya nggak tinggi-tinggi banget, pendek, ukuran 2 meteran kayaknya. Itu aku mendirikan tenda di situ. Singkat cerita udah kita mendirikan tenda. Oh iya, ketika kita udah sampai di camp area baru kita merasakan itu yang namanya badai ya, angin ya, karena mungkin udah nggak ada pohon-pohon kayak di pos-pos sebelum gitu kan, masih dipenuhin pohon-pohon kan. Nah ini di atas itu bisa dibilang puncak, tapi turun dari puncak sih kan. Perahu itu 2560 itu di atas puncak. Nah itu kayaknya ke bawah, menuju ke bawah dari puncak sih. Pokoknya di sabana ada beberapa tenda dan kita mendirikan tenda di situ. Kita mendirikan tenda itu benar-benar yang sumpah perjuangan banget ya, karena badai, angin kabut, nggak lihat apa-apa, nggak tahu arah timur baratnya di mana. Udah itu untung kita bisa tidur, karena untung tendanya anget ya. Habis itu bangunlah pagi-pagi. Dikarenakan pagi-pagi masih aja angin, aku kira pagi-pagi itu bakal cerah ya setelah badai ya. Jadi kita masih tetap di tenda, masak di dalam tenda. Itu bahaya, jangan ditiru ya guys, itu adegan berbahaya. Itu hanya dilakukan untuk karena emergency, dan dilakukan oleh profesional. Bahaya, nanti bisa-bisa tenda jadi korban. Kita sarapan habis masak-masak, terus agak lumayan siang itu kita mulai bisa keluar karena anginnya udah mulai hilang ya, udah digantikan panas sinar matahari. Terus ternyata kita itu ada di rada pinggir, nggak pinggir-pinggir banget untung, dan jarak tenda dengan yang lainnya itu ternyata berjauhan dan hanya beberapa tenda aja. Habis itu singkat cerita makan-makan. Waktu itu masak nasi, habis itu sayur, sama bikin apa ya, pokoknya itu minumnya susu Indomelek anjas. Sekitar pukul jam 10 kayaknya, 10 atau 11 ya, jam 9, 10, 11, antara jam segitu kita packing buat pulang
pulang gak ada kendala apa-apa. Dan yang mencengangkan, yang kita sadari berdua, ternyata gak cuma aku yang menyadari itu, bahwa ketika sampai di pos 2, kalian tahu nggak? Ingat kan yang waktu aku bersandar di tebing di semak-semak, terus ngademnya ke pelang dan nyorotin pohon-pohon di belakang pelang pakai senter. Kalian tahu ternyata itu di situ tuh pelong-pelongan, gak ada pohon-pohon, gak ada apa-apa di belakang ini apa namanya pelang pos 2 itu bener-bener gak ada apa-apa. Terus yang kulihat itu tadi malam tuh apa? Nah lucunya itu kita berdua itu apa namanya bener-bener pandang-pandangan, dan walaupun diem kita itu tatap-tatapan sambil ngomong, loh tadi malam tuh kayaknya ada pohon ya, tapi kita cuma diem doang, tapi kita tuh tahu apa yang kita maksud. Nah baru ketika turun di base camp baru cerita, karena emang kalau di gunung kalau lihat apa-apa mending diem kan. Itu pas di base camp aku ceritain deh yang pas di pos 2 juga aku melihat sosok itu di belakang temanku. Kayak gitu deh. Udah guys, sampai situ aja. Udah lama, udah panjang banget ini durasinya. Dadah. Seru kan? Padahal masih banyak lagi sih. Cuman itu aja sih. Dan buat kalian, makasih ya udah dengerin cerita aku. Kalau kalian pengen aku nemuin yang horor-horor lagi, semoga aku ketemu yang horor-horor ya. Sumpah aku tuh excited banget kalau ketemu yang kayak gitu, tapi tuh jarang aku nggak ketemu yang kayak gitu. Gimana ya tipsnya biar ketemu yang kayak gitu, biar ada cerita gitu. Nah kalau kalian mau titip cerita juga, nanti tak ceritain di sini versi aku ya, kirimin aja ceritanya, bisa DM via IG aku, Instagram, atau tinggal di komen di bawah. Guys, yang belum subscribe ya. Dadah, sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.